Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bahasan kita di maqalah yang mana tadi? Kedua tiga ya. Maqalah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemarin kita bahas bagaimana beliau melihat semua teman itu. Pertama, tidaklah dilihat teman itu yang lebih baik daripada teman yang selalu menjaga lisan. Yang kedua, pakaian yang terbaik itu kata beliau kecuali adalah sifat wara'. Jadi wara' itu adalah taraku kulli subhatin ya, malan yanfa'uk, yang meragu-ragukan dari sesuatu harta yang tidak manfaat. Dan ini termasuk keutamaan dan mendapatkan fadilah yang besar bagi dia. Nah, berikut yang ketiga, Sayyidina Umar mengatakan, wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaati. Aku melihat semua harta itu, falam aroma, dan maka tidaklah aku lihat itu daripada harta, afdala minal qanaati, yang lebih utama daripada qanaah. Jadi apapun yang ada di dunia ini berupa harta, dalam pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang beliau terkenal orang yang paling wara', yang zuhud di antara sahabat-sahabat. Jadi pandangan beliau tentang harta ini tidak kata yang lebih utama daripada harta itu kecuali daripada qanaah. Wahia, yaitu maksudnya tarku ala tali'u ila mafqudi. Maksud qanaah itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak kati, mencari sesuatu yang tidak kati. Itu wong qanaah tu yang tidak do nyari yang ndak kati. Wastilna bil mawjud, tetapi dia memanfaatkan yang ada. Nah, itu. Jadi apa yang ada kalau bahasa kita, wong qanaah itu nerimo apa adanya. Masih punya motor, masih baca hidup, cuman bodi motor tu ndak ada nyingok ke bagus lagi. Masih pacak dihidupkan, berjalan masih jauh, masih normal. Tidak kepikiran nak beli motor baru, karena dia merasa itu masih ada manfaatnya. Dan kalau dia mampu, tidak ada salahnya. Yang sekarang jadi masalah, dia tidak mampu maksa ke diri. Nah, itu tidak termasuk qanaah, tapi wong qanaah yang ada. Jadi tidak mencari yang tidak kati, dimanfaatkan yang ada. HP ini masih pacak dipakai, no. Foto masih bagus, video masih stabil, halo-halo jelas, kuota banyak, misalnya. Tidak terpikir, ini kan barang lama, mulai beberapa tahun ketinggalan. Selagi bisa pacak dimanfaatkan, tidak nyari yang tidak kati. Hitung-hitungannya kapan nak beli sekian juta, dijual ini sekian juta, alang banyak nambahnya. Maka sifat qanaah ini mengajarkan kita, mendatangkan kepada kita rasa bahwa inilah yang punya kita. Jangan berlebih-lebihan, jangan nyingok punya wong. Kalau nyingok punya wong, kalau mampu taruh kelah. Ay, kapan baru kau beli apa? iPhone 16 belum keluar kan? Ya biarlah 16, aku tahu. Kan aja 16. Kau beli apa 16, aku beli 15. Noh, ngapu kan 16 belum metu. Nah, jadi yang 15 wae. Bener aku tuh ngomong. Nah, itu maksud ke diri. Kemudian sifat qanaah ini kemarin sudah dibahas juga, al-qanaatu ar-ridha bil qismati. Dulu waktu kita belajar dulu ada kitab akhlak namanya, al-qanaatu
Ar-ridho bil qismati. Qanaah itu ridho dengan pemberian pembagian dari Allah. Dibagi Allah banyak, alhamdulillah. Dibagi Allah dikit juga, itulah punya kita. Nak diapa? Sampai Nabi mengatakan kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah orang yang wara'. Kemarin kita bahas wara' itu, dia bahkan yang syubhat dia tinggalkan. Karena kau akan jadi seorang hamba yang paling baik. Wa kun qani'an takun ashkura. Ashkarun nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, karena nanti kau akan menjadi sebaik-baik manusia yang paling bersyukur. Yang paling bersyukur di antara manusia. Wa uhibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Cintailah wong manusia, maka sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka engkau akan jadi orang yang beriman, seorang mukmin yang benar. Ya, jadi kita ada rasa cinta kepada manusia. Ingat bahasanya cinta kepada manusia. Jangan cinta kepada semua wanita. Jangan itu ya. Cinta kepada rasa kemanusiaan kalau bahasa kita. Jadi tidak tega melihat kezaliman, itu termasuk ahibban nas, cintaan kita kepada semua manusia. Jadi kalau ada kemanusiaan, itu sudah lama, sejak zaman dulu, sudah zaman Nabi sudah ada rasa kemanusiaan, peri kemanusiaan. Wa asin mujawarata, menjawaraka takun musliman. Baiklah sama tetangga, yang mereka menjadi tetangga kamu, kamu akan jadi muslim yang baik, jadi muslim yang benar. Wa aqillas dhahik fa innaka salatat dhahik tumitul qalb. Sampai Nabi mengatakan dikitlah banyak ketawa atau bahak-bahak yang tidak manfaat, kelakar sana sini, ngalor ngidul tak keruan, ya, sampai ketawa sampai lupa diri, yang tidak kati manfaat dan waktu sudah habis baik. Karena fa innaka salatat dhahik, sungguhnya kata Nabi banyak terbahak-bahak itu tumitul qalb, mematikan hati. Hati yang mati jauh dari kebaikan. Hati yang mati enggan dengan kebaikan. Hati yang mati senang dengan keburukan. Hati yang mati tak tertarik untuk menuju kebaikan. Kemarin kita pernah bahaskan sebuah hati kemarin. Itu rahmat Allah saat hamba itu digerakkan Allah untuk berada kebaikan itu. Berarti masih ada benih-benih Allah itu cinta dan rahmat dengan hambanya. Yang pacak bangun subuh bukan sekedar karena dia niat nekat kuat hatinya baik, tapi karena digerakkan Allah. Allah masih sayang dengan kita. Tapi hati-hati ketika kita sudah jauh, boro-boro nak sembahyang subuh, kesiangan lagi ada, warning itu tuh. Kalau ibarat alarm tuh weng, 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 tinggal lagi tindakan kita. Mungkin Allah tidak senang lagi dengan kita. Mungkin kita dibiarkan oleh Allah. Mungkin terlalu banyak buruk sifat kita kepada Allah. Mungkin banyak durhaka kita kepada Allah. Nah, itu. Jadi sebaik-baik harta itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, bukan jumlahnya banyaknya, tapi qanaah itulah. Karena apa? Orang yang punya sifat qanaah, dia akan merasa kaya dalam dirinya. Laisal ghina an kasratil ar walakinnal ghina an nafs. Bukanlah kaya itu kata Nabi hartanya banyak, melimpah hartanya, tapi sebenarnya kaya itu hakikatnya hati yang luas dan lapang. Ada duit 100.000, kalau orang merasa qanaah, dia merasa cukup, sudah mana yang pacak dibeli, yang dimanfaat dengan 100.000. Ada orang yang punya duit 1 juta, tapi tidak punya sifat qanaah, dia akan merasa kurang dengan 1 juta itu. Mulai terpikir dia beli yang nilai kadang-kadang lebih dari 1 juta. Berejo nak ngejokan lebih dari 1 juta tadi. Punya duit 1 juta. Ya, banyak kepengen. Punya 100.000. Sebatas kepengen yang ada senilai 100.000. Nah, ini lebih disebut qanaah. Tapi yang bagusnya punya duit 100 juta, tapi dia merasa qanaah dengan 100 juta. Kalau kamu jadi 100 juta, qanaah enggak kamu?
Lebih dari qanaah. Terpikir mulai nak beli motor yang 30 juta itu apa? Nah, yang 42 juta itu bersisa 60 juta. 60 juta ini sudah kaget dulu Ustaz, beli motor kawin dulu. Nah, taraklah ya. Ngelamar anak wong dulu deh. Nah, itu. Jadi sifat qanaah. Jadi jangan silau. Orang beriman itu tidak silau. Tahu tidak silau? Tidak mudah mengucapkan wow. Bagusnya. Wow. Besarnya. Wow. Wow singgonya. Berwau kalau cacam. Seandainya. Ujungnya kayak seandainya. Seumpamanya. Iya. Mulai tulul. Pandang angan juara Lamborghini itu punya aku. Alang banyak cewek marah ngadepin aku ya. Mulai. Seandainya rumah yang harga 5 miliar itu rumahku. Nah, laju. Melayang gitu kayak di dalam khayalan. Yeah. Ujung-ujungnya kepengen lanjut lama nyengok ngawasan. Bagus rumah. Mobil bagus. Jalan jauh lah Pucuk Ampera berjalan nyampe. Tidak lama itu. Jangan penuh hayalan, jangan penuh. Apa yang ada di diri kita itulah qanaah yang Allah berikan. Karena ini jago ketentraman hati kita. Orang yang panjang angan-angan tuh hatinya tidak bakal tentram. Ustaz, wong panjang angan-angan tuh apa wong buntu baik? Tidak. Jangan salah, wong yang panjang angan-angan tuh belum tentu wong buntu. Betul lah. Uji mamang itu. Betul apa? Betul loh. Siapa yang mamang yang oh iya. Betul. Ujung-ujung keprok gitu. Orang yang panjang angan-angan tuh belum tentu wong yang buntu. Wong yang banyak duit sekalipun bisa dia termasuk orang yang panjang angan-angan. Efeknya apa? Kurangnya apa? Nyari jalan. Jalannya apa? Korupsi. Kita yang punya duit paling kencang di tabungan paling banyak 1 juta 2 juta, tidak berpikir nak korupsi. Mana yang ada sudah. Jadi jangan dikira wong yang punya kepengenan banyak itu wong yang buntu. Wong yang banyak duit, akhirnya terjebaklah dia kepada sesuatu yang ternyata bukan menyenangkan dirinya, tapi menghancurkan dirinya. Secara dunia sampai akhirat hancur. Nauzubillah. Jadi jangan pernah gitu silau ya. Biasa baik ngawas wong. Ada yang baru dikit, baru wow, baru aja. Padahal lama udah dipakai barang tuh. Mana tadi berikutnya? Ra'aitu jami'al birri. Aku melihat semua kebaikan falam ara birrun afdhala minan nasihati. Maka tidaklah aku jengok yang terlihat daripada yang lebih utama daripada kebaikan itu lebih utama daripada nasihat. Wahia yaitu as-sidqu fil amal. Maksudnya memperbaiki dalam amal ya. Jadi nasihat itu maksudnya memperbaiki dalam amal. Dan bukannya kebaikan itu bersifat subjektif di wong sekarang. Kita menilai orang itu baik karena kita punya kepentingan dan dia memenuhi apa yang kita butuhkan dan kepentingan kita kepada dia. Umumnya kan itu dunia nih, betul tak? Betul tidak? Betul tidak? Jawab kalau kata yang jawab dijeritnya betul tidak? Benar. Kecenderungan kita manusia ini adalah menilai seseorang itu baik atau tidak dengan kepentingan kita kepada dirinya. Di saat orang itu memenuhi kepentingan kita, maka kita akan setinggi langit memuji orang itu, dia adalah orang yang paling baik. Sebaliknya, ketika kita punya kepentingan dengan seseorang, tetapi kepentingan itu tak tercapai lewat orang tersebut, maka jatuhlah dalam pandangan penilaian mata kita, dia itu bukan orang yang baik. Jadi penilaiannya subjektif, bukan objektif.
Jadi penilaian karena ada udang di balik gentong. Ya. Sampai kata Nabi, jubilatil qulub, kecenderungan hati itu ala hubbi man ahsana ilaiha. Ala hubbi man ahsana ilaiha. Kecenderungan hati itu adalah atas kita tuh senang dengan orang yang paling baik kepadanya. Ini kalau paling baik itu yang bagus saja kita senang gitu. Wa bughdu man asa nikmatihi. Dan kita tuh benci, biasanya cenderungan hati itu benci dengan orang yang tidak baik kepadanya, jahat hati kepadanya, menurut kita. Harusnya penilaian kebaik atau tidak, orang itu baik atau tidak, siapapun bentuk kebaikan itu harus objektif. Meskipun seluruh dunia memandang orang itu orang tidak baik, tapi ketika kita lihat ada sisi kebaikan dari apa yang dilakukan, mau tidak mau, wajib kita mengatakan orang itu orang baik. Netizen di atas dunia ini menyatakan dia orang yang paling buruk di dunia. Tapi satu sisi kita lihat bahwa ada kebaikan lewat apa yang dia tempuh, lewat jalannya, meski penilaian mata orang tidak sama dengan apa yang diniatkan dalam hatinya, maka wajiblah dia dikatakan orang baik, atau kebaikannya itu yang dilakukan itu adalah satu kebaikan. Jadi jangan kita subjektif menilai orang. Kadang untuk bercerita usia antum main itu. Kadang kita balikkan bahasa dia tuh. Mungkin dia tuh main itu tuh ada sebabnya. Karena ada kepentingannya, atau ada kepanikannya, atau karena ketakutan, kecenderungan dia takut ingin nanti pamor dirinya turun. Jadi kita objektif memandang seseorang itu. Jadi jangan mentang-mentang kita ingat wong itu baik, wong itu baiknya dengan kita ya, kau segala penuhinya kalau kebutuhan aku, baiknya wong itu. Padahal di balik itu mungkin orang itu punya kekurangan. Sampaikan ketika yang baik itu bagi dirinya adalah kebaikan, saat kekurangan dalam diri dia ketika di hadapan kita, bahkan dia menanya tentang kekurangannya, sampaikan itu kekurangannya. Jadi jangan jadi penjilat. Nah ini efeknya apa? Jiwa-jiwa penjilat. Asal Bapak senang. Singguhnya bagus kalau. Bahasa kita kalau lah senang dengan wong, teko kentutnya wangi. Kalau lah benci dengan wong, teko sembahyang dia jahat. Ibadatnya, sedekahnya jahat. Nah tidak mah itu harus objektif. Ya. Ambil beberapa sisi di dalamnya. Dan tadi fafil birri radan nas wa fit taqwa ridallah ta'ala. Di dalam kebaikan itu pastinya mendatangkan ridhonya manusia. Kalau kita baik dengan manusia, umumnya pergaulan kita baik, ya pasti wong senang ridho dengan kita. Tapi yang paling baik wa fit taqwa, di dalam takwa ridallahu ta'ala. Nilai kebaikan berupa takwa itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sibuk untuk mendapatkan penilaian kebaikan di antara manusia. Kadang-kadang kita mengorbankan kita. Ada lagi sikap lagi yang agak kita soroti. Ini semua orang pasti. Maaf, kita adik beradik, bahkan laki bini, ya. Kadang dengan wong lain bermanis muka lah kita. Dengan kata-kata yang sopan lah kita sampai dengan wong. Dengan penghormatan yang luar biasa lah kita, bahkan kita melayani wong itu. Tapi kadang maaf dengan adik beradik, dengan suami istri, bahkan dengan wong tua, kita tidak berbalik 180 derajat di balik apa yang kita lakukan. Maksud aku nyambung lah maksud aku. Maksudnya dengan wong dengan keluarga kakek mau caci maki kalimat. Ya, keluarlah kata-kata kotor. Ya. Memandang dengan kebencian. Mungkin dia tidak tahu dari kecil. Dia sudah mengkhianati diriku. Yang lagi bilang, laju sih. Ya. Suami istri kakek
Entah suami, entah istri kaget dengan uang lain. Wah, pemanis muka. Ya, singgonya bagus semua. Manggil uang yang. Nak beli apa yang? Iya. Kapan laki balik? Tahun ini balik. Nah, misalnya ada. Laki di tahun dengan uang lain yang. Nak beli apa yang? Nah, ini yang kecenderungan kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi cuman mendapatkan kesenangan manusia. Tapi ketika kita menginginkan ridhonya Allah adalah dengan takwa. Yang kelima, terakhir. Wa ra'aitu jami'a ta'imati. Aku melihat semua makanan itu falam ara ta'aman. Maka adalah aku jengok makanan itu al-ladza yang lebih nikmat dengan sabar daripada sabaran. Jadi bukan nikmatnya itu dalam bentuk makanan, tapi nikmat hakikatnya adalah dalam bentuk kesabaran. Wasabru salah satu. Sabar itu ada 3 arkan, ada 3 rukunnya, ada macam-macam, ada macam perkaranya. Habsun nafsi anis sukhti bil qada. Sabar itu adalah mengendalikan nafsu daripada benci dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan nerima keadaan. Ya Allah rai model main, terimalah. Nyambung nak maksud aku tu. Tengok kacau ke. Cacam jahat budak ini. Senang tangan ni. Apa tiap hari ngawas di kaca. Budak ini lagi cacam. Lah hitam pesek bulu ada. Sebelah mancung. Oh. Itu tak sabar. Terima baik. Apa dia kejadian kita? Baik yang lain juga di luar diri kita, apapun. Maaf, mungkin kita, keluarga kita, diri kita. Ya, tidak sama dengan terimalah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya. Masa depan masih menunggu. Ya. Ada harapan matahari bersinar di masa yang akan datang. Jangan pernah memandang kegelapan yang kita hadapi sekarang. Matahari tetap bersinar terang, menerangi bumi sekalipun, apalagi menerangi diri hati yang sedang gelap saat itu. Pandanglah ke depan bahwa dunia ini tak selamanya berada dalam keadaan tetap. Dia akan terus berjalan. Tinggal perjalanan kita menuju satu titik cahaya yang pasti membahagiakan diri dan kehidupan kita. Optimis. Jangan tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak maju hidup kita, tidak maju hidup kita. Betul tak? Apalagi cakap kamu ini masih panjang perjalanan. Mulai sudah tamat sekolah, nak mencari begawi, nak berbini. Ya tak? Ya, uji Ustaz Ilyas kemarin, karena dapat rezeki segera beristri. Ya, segera kawin. Tazawwujin nisa fa innahu yatina bil mal. Kawin itu mendatangkan harta. Sekarang persoalan mak mano nak kawin dulu Ustaz. Nah, itu anak uang tak kado, nak dinjuk sendal jepit baik. Makan lontong di rumah ketip tak mungkin. Balik ketip. Tapi insya Allah ada rezeki ini ya. Kalau niatnya baik insya Allah Allah kasih jalan mudah. Maka wiridkan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. 7 kali baca sudah maghrib sampai sudah aku dapat dari Ustaz Agus Salim ada ijazah dari beliau. Jadi ini pengganti istikharah kita. Jadi seharusnya kita tuh tiap hari istikharah tuh. Tapi mungkin karena kita tidak bisa ngamalkan tiap hari istikharah, diganti tadi. Pada subuh, pada asar, atau sebelum subuh, malam, pokoknya malam dengan sore. Ya, sudah maghrib atau sudah tahajud. Yang tahajud, kamu kan tahajud ya lo kan? Alhamdulillah tahajud sekali ya. Kapan-kapan kita main pesantren lagi ya. Nginap 3 hari, tak jadi 3 hari tahajud.
Bukannya masalah itu. Yang pondok bae ngawas kamu makan kuat budak ini. Santri juga bingung siapa budak ini 3 hari ngabis jatah kami kayak. Iya. Tuh ya. Jadi itu yang pertama, mengendalikan diri benci kepada qada Allah. Wa habsul lisan anil qauli sayyi. Yang termasuk sabar itu adalah mengendalikan lisan dari segala perkataan yang jahat, caci maki, omongan kotor. Kami di sekolah tuh sekarang lagi mengkampanyekan ngomong yang benar. Karena rata-rata budak ngomongnya tuh ya Allah Rabbi. Teko isi celana dalam lanang disebut oleh betina. Paseh pula. Bulat nian. Apa pasohanya mantep nian. Ya. Pakai posisi suara apa makhraj yang di pinggir lidah. Bot. Poknya itu jelas. Pok dengan lam. Poknya itu pok bukan ta. Ini pok dengan lam, ujungnya itu kental nih, masya Allah. Astagfirullah. Betino ngomong mah itu, masya Allah. Terus ada ikhfanya pula agak dengungnya. Pang. Atau pakai ain bapak kau. Itu sedikit kami kampanyekan, masya Allah. Nah, sabar. Ada di saat kita kadang kesel, keluarlah caci makian. Segala kebun binatang disebut. Coba jawab omongan yang lain lah, janganlah anjing, anjrit, anjay. Jadi omongan itu apa? Omongan populer seolah-olah. Jadi ada budak kemarin ngomongkan si kok guru ngatakan anjay. Jadi marahlah guru ini. Ujinya, Bu, tidak ngomong kotor tidak uji. Kau tahu dah anjay itu? Anjay itu anjing namanya. Tidak Bu, nah tidak pula nah. Menaku dak kumbe ilmu maele itu celepek aja. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi itulah. Jadi kadang-kadang kita terujilah di situ. Tantangannya situ, kesal gitu, kadang terkeluar dari kita. Mau dak manu, caci makian, kemurkaan bahasa lisan tuh keluar. Apalagi kita berhadapan face to face, sama-sama marah. Yang keluar pertama tuh biasa kalimat apa? Cacian kan. Natang kau natang kau. Ya, ketiga. Wa habsul jawarih. Mengendalikan anggota tubuh. An-nahwi latmin, dari pemukul-mukul diri, wasyaqun, menyobek-nyobek haibin, menyobek-nyobek baju, wasyabin, wataswidin, mencoreng-coreng muka, ya, karena kemarahan, karena kekesalan, karena frustasi, karena kebencian. Nah, itu termasuk tidak boleh, ya, karena di saat emosi kita tuh naik, ya, seluruh energi ini akan terkeluar, maka hilanglah kontrol kita. Perhatikan kalau wong misalnya ada wong sedang bertengkar, sikok tuh wongnya tenang, sikoknya emosi. Biasanya yang tenang ini lebih bisa mengendalikan diri, gerakannya tuh lebih terkontrol dibanding wong yang marahnya ini tidak bisa terkendali. Nganar kalau bahasa kita, bahasanya nganar, gerakan tubuhnya nganar. Makanya ahli-ahli bela diri itu yang ditanamkan kepada mereka itu adalah ketenangan diri menghadapi musuh, karena ini yang akan mengontrol, ya, dari berbagai macam serangan dan balik untuk menyerang. Tapi sebaliknya ketika dia bercampur emosi akan timbul kayak bisa menyobek-nyobek, bahkan marah, kadang nyobek-nyobek diri, coret-coret, nyakar-nyakar muka. Karena itu termasuk bagian dari orang yang tak menerima apa yang ada. Nah, ini termasuk kesabaran, karena disitulah. Dan syaitan ada masuk di dalamnya. Makanya orang marah itu diwudui, siram dengan wudu. Aku pernah ngerasakan itu. Kesal sampai balik, mau parang itu.
Untung ada yang nyago depan pagar tuh. Alhamdulillah, sudah-sudahnya. Dinding baik gocok. Tidak terasa waktu itu. 5 menit, ngunyut tangan aku. Sakit nih anu. Terbiru tangannya. Itu saking kita nak melampiaskan marah ya. Ya kita tuh marah kadang-kadang satu sisi wajar karena katanya sebab. Ya, karena tanpa tidak terbalas baru nak itu dipegang wong lain. Lepas tadi itu nah emosi itu tidak bisa ngontrol. Sampai nyobek-nyobek dia. Yang ngocok dinding itu kan apa artinya dinding itu salah. Ketawa dia kita gocok. Iya, celentun kita gocok dinding ketawa. Geli-geli bae dia. Kita kebanyakan biru kalau tangannya. Tinggal pada dia be Mas ketahuan nah biru tangan itu. Aku nyengok yang ngocok dinding gitu dia. Dia masih kecil waktu itu kan kena kolah rupanya. Lah sakit kena kolah pula aku juga. Nah, jadi ini yang ketiga. Jadi mengendalikan diri kita dari merusak tubuh kita, mengendalikan anggota tubuh kita. Jangankan itu main bola baik kalau tenang beda. Dengan yang gerabak gerubuk. Dia bisa pegang kendali di situ. Nah, disitulah. Maka ini termasuk bagian dari macam-macam kesabaran. Nah itu. Jadi ini ada 5 macam yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Berkenaan apa yang menjadi pandangan. Jadi pandangan itu pandangan hakikat. Jadi bukan pandangan mata zahir, tapi yang dipandang adalah hakikat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zinna bil hilmi wa aqna bit taqwa wa bil afiyati ya rabbal alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مننا يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس